Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Statistika 2 dengan materi kita yang ketiga, yaitu uji T. Nah, pada materi hari ini akan saya jelaskan tentang uji T, yang mana pada minggu lalu kita sudah membahas tentang hipotesis, pengertian dari hipotesis, macam-macam hipotesis, dan juga uji Z. Oke, bersama dengan saya, Sylvie Yuliastuti. Uji T ini pertama kali dikembangkan oleh William Shelley Gosset pada tahun 1915. Nah, huruf T yang terdapat dalam istilah uji T dari nama huruf terakhir beliau. Nah, jadi uji T itu dari nama William Gosset. Nah, kegunaan uji T ini apa saja? Kegunaan uji T yang pertama untuk mengetahui kebenaran pernyataan atau dugaan yang dihipotesiskan oleh si peneliti. Yang kedua, membandingkan apakah terdapat perbedaan atau kesamaan rata-rata suatu kelompok sampel data dengan suatu nilai rata-rata tertentu. Syarat uji T. Yang pertama, sampelnya diambil secara acak. Yang kedua, data populasinya berdistribusi normal atau data dari suatu populasinya yang besar. Yang ketiga, sampelnya berjenis sampel probability. Yang keempat, merupakan data kuantitatif. Yang kelima, sampelnya N-nya itu kecil sama dari 30. Macam-macam uji T. Macam-macam uji T itu ada dua. Yang pertama, uji T untuk satu variabel dengan satu arah, baik arah kiri atau kanan, one tail, dan ada uji T untuk satu variabel dengan dua arah, two tail. Nah, nanti akan saya jelaskan masing-masing contohnya dalam uji T, baik itu satu arah maupun dua arah. Uji T. Nilai T tabel. Nah, T adalah titik kritis dari distribusi T dengan N dikurang 1 derajat, ini derajat kebebasan, dan areanya sebesar alfa per 2 di kedua ujung kurva. Nah, maksudnya di sini, nanti apabila N-nya diketahui, maka N itu selalu dikurang dengan 1 pada uji T ya. Jadi, perbedaan pada uji Z dan uji T, N-nya itu selalu dikurang dengan 1. Nah, nilai T tabelnya bergantung pada N dikurang 1. Nah, itu akan untuk melihatnya nanti menggunakan tabel ya. Nah, perbedaan antara uji Z dan uji T. Nah, kalau di uji Z, sigmanya diketahui. Sedangkan pada uji T, sigmanya tidak diketahui. Nah, mungkin di sini Anda bisa melihat rumusnya berbeda. Pada sigma diketahui atau uji Z, rumusnya Z sama dengan X bar dikurang mu per sigma per akar N. Sedangkan pada sigma yang tidak diketahui, yaitu uji T, rumusnya T sama dengan X bar dikurang mu per S, ya, per akar N. Jadi, kalau dia sigmanya diketahui, kita gunakan uji Z, sedangkan sigma tidak diketahui, kita gunakan uji T. Sekarang kita masuk ke contoh soal tentang uji satu sisi satu kiri. Nah, ini contoh ini sudah kita bahas, sudah diberikan pada minggu lalu, materi uji Z. Bisa Anda lihat kembali materi minggu lalu di slide terakhir yang dijelaskan oleh Ibu Mira Hastin. Itu tentang uji satu sisi, kiri ya, satu pihak, itu menggunakan uji T. Di sini akan saya ulang kembali, saya jelaskan kembali tentang soal, ya, contoh soal yang diberikan oleh Ibu Mira.
Contohnya di sini, waktu rata-rata yang diperlukan mahasiswa untuk mendaftarkan diri pada semester ganjil di suatu perguruan tinggi adalah 50 menit. Suatu prosedur baru yang menggunakan mesin modern sedang dicoba. Bila dari sampel acak 12 mahasiswa memerlukan waktu pendaftaran rata-rata 42 menit, dengan simpangan bakunya 11,9 menit, menggunakan sistem baru tersebut. Ujilah hipotesis rata-rata waktu yang diperlukan dengan sistem baru kurang dari 50 menit dengan menggunakan taraf nyatanya yaitu 0,05. Asumsi bahwa populasi waktu yang diperlukan adalah normal. Nah, sekarang kita ketahui dulu apa saja yang diketahui dari soal. Ada mu-nya. Mu-nya berapa? 50 menit. Setelah itu X bar, X rata-rata, yaitu waktu pendaftaran rata-ratanya adalah 42 menit. Sedangkan N-nya adalah berjumlah 12. N-nya ada 12 ya sampelnya. Dengan standar deviasi atau simpangan bakunya di sini adalah 11,9 menit dan taraf signifikansinya alfanya adalah 0,05. Nah, di sini sigmanya tidak diketahui, yang mana N-nya itu adalah kurang dari 30. Nah, kalau dia sigma tidak diketahui dan N-nya kurang dari 30, maka kita gunakan adalah statistik uji T satu sisi atau pihak yaitu kiri. Nah, di sini kalau dia menggunakan uji satu sisi, alfanya kan 0,05. Itu tidak kita bagi dua, bukan alfa per 2 ya, karena dia adalah satu sisi. Maka kalau dia uji dua pihak atau dua sisi, alfanya kita bagi dua. Nanti akan jelas dilihat dari kurvanya. Nah, di sini kita hipotesiskan dulu H0-nya titik 2 mu besar sama dari 50, H1-nya titik 2 mu kecil dari 50. Nah, T alfa di mana N dikurang 1 sama dengan T. Nah, T alfa kita ganti dengan 0,05 11. Titik 2 11. Nah, dari mana datang 11? Tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kalau dia uji T, N-nya selalu dikurang dengan 1. Nah, karena di soal tadi sampelnya ada 12, maka 12 dikurang 1, jawabannya adalah 11. Maka, kalau kita ingin membaca tabelnya, lihat N-nya 11, dengan taraf signifikansinya 0,05, dia uji satu pihak ya. Dilihat sana, biasanya di tabel uji T, tabel T, kalau dia di atas itu adalah uji satu pihak, sedangkan yang alfanya di bawah itu adalah uji dua pihak. Maka kita lihat N-nya adalah 11, taraf signifikansinya 0,05, maka didapat di T tabel 1,796. Ya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Nilai yang sudah diketahui, kita masukkan ke rumus. T hitung sama dengan X bar dikurang mu per S per akar N sama dengan. Nah, tadi X barnya, X rata-ratanya adalah 42 dikurang 50 dibagi 11,9 per, ini akar ya, akar 12. Maka jawabannya adalah min 2,33. Maka T hitungnya min 2,33 kecil dari min 1,7796. Maka di sini jatuh daerah penolakan. Apa keputusannya? Berarti kita menolak H0. Ya, artinya di sini H1-nya terbukti, kita ambil kesimpulan, sudah cukup bukti untuk mengatakan rata-rata waktu yang diperlukan untuk mendaftar dengan sistem baru adalah kurang dari 50 menit. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita lihat di kurvanya. Nah, kalau dia di sini, karena di soalnya adalah uji satu pihak, kurvanya ini, kalau kita baca, alfanya itu kalau dia alfa tidak dibagi dua, bentuknya cuman di sebelah kiri saja ya.
alfa 0,05. Jadi tolak H0-nya, nah terima H0-nya di tengah. Paham ya? Sampai di sini. Kita lanjut. Nah, uji T contoh dua sisi. Nah, ini maksudnya dua atau dua pihak jika sigmanya tidak diketahui. Contohnya di sini, rata-rata harga hotel di Jakarta adalah 500.000 per malam. Sebanyak 25 hotel disurvei dan ternyata hasilnya bahwa rata-rata tersebut adalah 520.000 dan S-nya sama dengan 100.000. Uji pada level signifikannya alfa sama dengan 0,05. Kita misalkan di sini hipotesisnya H0.2 mu sama dengan 500, H1-nya titik 2 mu tidak sama dengan 500. Nah, tadi bisa Ananda lihat perbedaannya dalam menghipotesiskan. Tadi pada soal yang pertama, contoh soal yang pertama itu menggunakan uji satu pihak atau satu sisi yaitu kiri, di mana di H0-nya di sana menggunakan tanda besar sama. Sedangkan kalau dia di dua sisi atau dua pihak menggunakan tanda sama dengan atau tak sama dengan. Ya, jadi itu perbedaannya kalau dia menggunakan uji satu sisi atau satu pihak, dua sisi atau pihak. Sekarang kita jawab. H0-nya tadi mu sama dengan 500, H1-nya sama dengan H1.2 mu tidak sama dengan 500. Nah, alfanya 0,05, N-nya 25. Nah, sigmanya tidak ketahui. Kan sigma tidak diketahui. Maka yang kita gunakan uji apa? Uji T. Nah, kalau sigmanya diketahui, baru kita gunakan uji Z. Oke, sampai di sini paham ya? Titik kritisnya T24. Nah, 4 dari mana? Dari saya jelaskan sebelumnya, kalau dia uji T, N-nya dikurang 1, ya, derajat kebebasannya atau sering dikenal dengan degree of freedom-nya. Nah, maka di sana N-nya selalu dikurang 1, maka T tabelnya itu, T-nya adalah 24 dan 0,025. Nanti ada pertanyaan, Bu, kenapa 0,025? Nah, kalau dia uji dua pihak, alfa per 2. Selalu ya, kalau dia uji dua pihak alfa per 2, maka 0,025 sama dengan plus minus 2,064. Bisa Anda lihat di tabel. Hasil dari mana 2,064, Bu? Itu dari T tabel. Ya. Nah, setelah itu kita masukkan nilainya. T N kurang 1 sama dengan X bar atau X rata-ratanya dikurang mu per S per akar N sama dengan 520 dikurang 500 per 100 per akar 25. Hasilnya adalah 1. Jadi apa keputusannya? Keputusannya adalah terima H0 dan H1 tidak terbukti. Jadi maksudnya di sini tidak cukup bukti rata-rata tarif sebuah kamar hotel kota di Jakarta tidak sama dengan Rp500.000. Nah, kita lihat di kurvanya. Pada kurva ada yang kanan, yang kiri. Kalau dia terletak di sebelah kanan, itu nilainya selalu positif. Ingat ya, alfa per 2 sama dengan 0,025. Kalau dia nilainya positif, berarti dia terletak di sebelah kanan. Nah, di sana yang kiri min 2,064. Berarti dia terletak sebelah kiri ya, min. Kalau min selalu terletak di sebelah kiri, positif selalu terletak di sebelah kanan. Nah, di mana H0 atau terima H0? Di tengah-tengahnya. Ya, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Nah, di sini ada prosedur uji T pasangan untuk populasinya saling tergantung. Nah, di sini ada beberapa
Caranya, yang pertama kita ingin menentukan H1 dan H0-nya. Yang kedua kita tentukan N atau banyaknya pasangan data dan taraf signifikansinya. Yang ketiga kita tentukan jenis tes dan distribusinya. Misalnya uji T, pasangan atau distribusi T-nya. Yang keempat kita tentukan titik kritis T-tabel dan kita gambarkan daerah penolakan dan penerimaannya. Setelah itu kita hitung nilai tesnya. Nah, D itu apa? Ada di sana T-test sama dengan D, ada garis di atas itu berarti kita ingin mencari nilai D rata-ratanya. Ya, dikurang mu D per SD, standar deviasinya, per akar N. Terus ada SD sama dengan akar sigma D dikurang D rata-rata D dikuadratkan per N dikurang 1. Setelah itu baru kita bandingkan nilai T-test dengan T-tabel. Lalu kita buat keputusan secara statistik dan kesimpulannya. Kita masuk ke contoh soalnya. Seorang sarjana informatika sedang mengevaluasi suatu program baru untuk mengolah database. Jika dengan program yang baru ini terdapat penghematan waktu yang berarti, dia akan merekomendasikan kepada perusahaan untuk menggunakan program baru tersebut. Suatu sampel yang terdiri dari 8 orang dilatih untuk menggunakan program baru tersebut. Dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama dengan program yang lama dan yang baru dicatat. Seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, di sini ada tabelnya. Ada 8 orang. Nah, kita ingin mencari nilainya. Nah, di sini ada program baru, ada nilai program lama. Yang apa yang kita cari? Kita cari perbedaan. Yang pertama kita cari dulu perbedaan N-nya. D sama dengan X1 dikurang X2. Setelah itu kita cari D dikurang D rata-rata. Selanjutnya kita cari lagi yang dikuadratkan. Yang pertama, kita cari dulu hipotesisnya. Hipotesisnya H0,2 mu D sama dengan 0 dan H1,2 mu D tidak sama 0. Yang kedua, N sama dengan 8. N dikurang 1 sama dengan 8, dikurang 1 sama dengan 7, dan alfanya adalah 0,05. Alfa per 2 yaitu 0,025. Ujinya uji T, uji 2 ujung, distribusi T, titik kritis tabelnya. Nah, ini bisa Anda cari di tabel, di mana T-nya, tarafnya adalah 0,05 dengan N-nya adalah 7. Maka didapat hasilnya di tabel 2,365. Nah, ini mencari nilainya. Nah, di sini didapatkan hasil. Karena T-test besar dari min 2,365 dan kecil dari 2,365, maka T-test jatuh pada daerah penerimaan H0. Dan di sini H1-nya tidak terbukti. Artinya apa? Tidak ada perbedaan rata-rata kecepatan pengolahan data dengan program baru dan program lama. Jadi, sarjana informatika tersebut tidak perlu merekomendasikan program baru pada perusahaan. Bagaimana cara mencarinya untuk ini? Cara mencarinya seperti ini. Kita buat dulu tabelnya. Tabelnya yang dimana program baru dan program lama didapat. Ya, tadi sudah saya buat di slide sebelumnya. Slide sebelumnya sudah saya jelaskan tentang yang dicontoh tadi. Nah, kita ingin mencari perbedaan N-nya, D sama dengan X1 dikurang X2. Dari mana datangnya 5? 85 dikurangkan dengan 80 hasilnya 5. 84 dikurang 88 hasilnya min 4. 80 dikurang 76 hasilnya adalah 4. 93 dikurang 90 hasilnya adalah 3. 83 dikurang 74 hasilnya 9, 71 dikurang 70 hasilnya adalah 1, 71
79 dikurang 81 hasilnya min 2, 83 dikurang 83 hasilnya adalah 0. Nah, setelah kita cari perbedaannya antara X1 dengan X2, kita jumlahkan. Maka didapat hasilnya adalah 16. Setelah itu, setelah dapat hasilnya, kita cari D rata-ratanya. Bisa Anda lihat di bawah, D rata-rata sama dengan sigma D per N. Nah, hasil dari sigma D berapa? 16. 16 per N. Nah, N-nya kan ada 8 ya, operatornya ada 8, maka hasilnya adalah 2. Maka kita kurangkan D dikurang D rata-rata, 5 kita kurangkan 2 hasilnya adalah 3, min 4 dikurang 2 hasilnya adalah negatif 6, 4 dikurang 2 adalah 2, 3 dikurang 2, 1, 9 dikurang 2, 7, 1 dikurang 2 hasilnya negatif 1, negatif 2 dikurang negatif 2 hasilnya adalah negatif 4, 0 dikurang 2 hasilnya adalah min 2. Nah, setelah itu kita kuadratkan. Ya, kita kuadratkan. 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Nah, di sini biasanya kalau dalam mengkuadratkan nilai, selalu saya tanyakan kepada mahasiswa selalu salah. 3 kuadrat berapa? 6. Dan jawab 6. Itu salah ya, bukan 3. 3 kuadrat itu bukan 3 dikali 2, tapi 3 kuadrat itu 3 dikali 3. Ya, 3 kuadrat 3 dikali 3, bukan 3 dikali 2. Kalau dia min 6 kuadrat, 36, bukan 12. Ya, jadi tolong selalu diingat, kalau dia dalam kuadrat, itu selalu kita gandakan. 3 kali 3, 9. Min 6, dikali min 6, hasilnya positif 36. Ingat ya. 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, 7 kuadrat itu adalah 49, negatif 1 kuadrat 1, negatif 4 hasilnya adalah 16, negatif 2 hasilnya adalah 4. Maka kita jumlahkanlah hasil dari D dikurang D rata-rata yang telah dikuadratkan, dapat hasilnya adalah 120. Nah, lalu kita masukkan ke rumus SD sama dengan sigma D dikurang D rata-rata yang dikuadratkan per N dikurang 1 sama dengan akar 120 per 8 kurang 1 sama dengan akar 17 kurang 143 sama dengan 4,14. Nah, seperti itulah cara mencari uji T yang pasangannya ya. Mudah-mudahan Anda semua paham apa yang sudah saya jelaskan di sini. Sekarang kita lanjut. Nah, apabila uji T sampel ukuran kecil untuk populasi yang saling bebas dengan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, di sini apabila N-nya ada 2. Nah, gimana cara mencarinya kalau N-nya ada 2? Tadi kan di soal yang pertama, soal sebelumnya, tadi N-nya 1 kan? Nah, kalau N-nya 2, gimana cara mencarinya? Nah, inilah cara saya jelaskan di sini. Cara mencari kalau misalnya diketahui N-nya atau sampelnya ada 2. Nah, syaratnya di sini N-nya harus kecil dari 30. Yang kedua, sigmanya tidak diketahui. Yang ketiga, uji F pada variansi menunjukkan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, prosedur uji hipotesisnya merupakan gabungan prosedur pengujian dua variansi atau uji F dan uji T dengan nilai tes statistik. Nah, ini cara mencarinya ada dua rumusnya. Yang pertama, t-test sama dengan X1 rata-rata dikurang S2 rata-rata per S gabungan akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Setelah itu ada S gabungan sama dengan akar S1 kuadrat, atau di sini maksudnya S itu adalah standar deviasinya ya. S1 kuadrat dikali N1 dikurang 1 ditambah S2 kuadrat dikali N2 dikurang 1 per DF gabungan atau derajat kebebasan ya. Nah, nilai tabel T-tabel dicari dengan menggunakan derajat kebebasan, yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, tadi di soal sebelumnya, kalau kita ingin mencari T-tabel, N-nya dikurang 1, karena N-nya hanya 1 yang diketahui. Sedangkan di materi yang ini,
N-nya kan ada 2, berarti kita jumlahkan N1 ditambah N2, kita kurangkan dengan 2. Barulah dapat nilai dari untuk mencari T-tabelnya. Nanti akan saya jelaskan di contoh lebih jelasnya ya. Oke, kita masuk ke contohnya. Sebuah pelajaran matematika diberikan pada 12 siswa dengan metode pengajaran yang biasa. Nah, kelas lain yang terdiri dari 10 siswa diberikan pelajaran yang sama, tetapi dengan metode yang menggunakan bahan yang telah diprogramkan. Nah, di sini sudah diketahui, sampel kita yang pertama apa? Ada 12 siswa ya dengan metode pengajaran yang biasa, sedangkan ada lagi 10 siswa dengan metode yang telah menggunakan bahan yang telah diprogramkan. Tapi mata pelajarannya tetap sama. Apa pelajarannya? Yaitu matematika. Nah, bisa Anda lihat ya perbedaan soal yang sebelumnya dengan yang sekarang. Kalau tadi soal sebelumnya ada N-nya hanya 1, sekarang N-nya ada 2. Oke? Pada akhir semester, murid kedua kelas itu diberikan ujian yang sama. Kelas pertama mencapai nilai rata-ratanya ada 85 dengan simpangan bakunya 4, sedangkan kelas yang menggunakan bahan yang terprogramkan memperoleh nilai rata-rata 81 dengan simpangan bakunya adalah 5. Nah, inilah nilai rata-rata yang pertama adalah 5, simpangan yang baku yang pertamanya 4, sedangkan kelas yang kedua nilai rata-ratanya adalah 81, simpangan keduanya adalah 5. Oke? Dengan taraf signifikansinya adalah 0,1, ujilah hipotesis bahwa tidak ada perbedaan antara kedua metode mengajar. Nah, kita ingin menguji apakah di sini tidak ada perbedaan antara metode yang biasa dengan metode yang telah diprogramkan. Nah, kita asumsikan bahwa kedua populasi berdistribusi normal dengan varian sama. Sekarang kita jawab. Yang pertama, langkah-langkah untuknya. Misalkan mu1 dan mu2 adalah rata-rata nilai semua siswa yang mungkin mengambil pelajaran tersebut dengan kedua metode pengajaran. Maka kita hipotesisnya adalah H0 ya, H0 titik 2 mu1 sama dengan mu2. Oke, karena dia ada 2, maka mu1 sama dengan mu2. H1 mu1 tidak sama dengan mu2. Dan telah diketahui di sini taraf signifikansinya adalah 0,1. Nah, karena uji hipotesisnya adalah two tail atau dua arah, dan alfanya adalah 0,1 dan n-nya kecil dari 30, maka daerah kritik dari perumusan ini menggunakan uji T. Ya, karena sigmanya juga tidak diketahui. Maka degree of freedom atau derajat kebebasannya adalah N1 ditambah N2 dikurang 2, yaitu 20. Dari mana datang 20, Bu? Tadi kan di contoh soal, di soal sudah dijelaskan. Kelas yang pertama, sampelnya ada 12. Kelas kedua sampelnya ada berapa? 10. 12 tambah 10 adalah 20. Kita kurangkan dengan 2, maka hasilnya adalah 20. Dan kita dapat T-tabelnya, karena N-nya ada 20 dan taraf signifikansinya 0,1, maka didapat 1,725. Sehingga daerah kritik dari permasalahan tersebut adalah T-nya kecil dari min 1,725 dan T-nya besar dari 1,725 karena di sini adalah uji dua arah. Oke, karena berarti ada positif dan negatifnya. Sampai di sini paham ya? Sekarang kita lanjut perhitungannya. Nah, sekarang kita ingin kita hitung. Dengan N1-nya tadi adalah 12, N2-nya 10, S1-nya 4, S2-nya 5, rata-ratanya yang pertama adalah 85, dan rata populasi yang kedua adalah 81. Sehingga kita masukkanlah yang nilai yang kita sudah ketahui kita masukkan ke rumus. T hitung sama dengan X1 rata-rata dikurang X2 rata-rata atau X barnya per S gabungan akar 1 per N1 ditambah 1 per N2 sama dengan 85. Rata-rata yang pertama dikurang rata-rata kedua per 4,4,78. Nah, dari mana 4,4,78 itu? Itu kita dapat dari S gabungan yang di bawah ya. Kita cari dulu S gabungannya.
baru kita cari T hitungnya. Oke? 4,4,78 akar 1 per 12 ditambah 1 per 10, jawabannya adalah 2,07. Nah, dari mana datang 2,07? Silakan Anda cari. Coba cari hasil dari 2,07 ini ya. Oke, kita dapat keputusannya. Keputusan dapat diambil adalah kita tolak H0. Karena apa? Karena dalam rentang daerah kritiknya sebesar T besar dari 1,725, karena T hitungnya adalah 2,07 besar dari 1,725, sehingga kesimpulan yang dapat adalah ada perbedaan. Jadi antara metode yang biasa dengan metode menggunakan bahan yang telah diprogramkan lebih baik. Maksudnya di sini perbedaannya antara metode mengajar biasa dan metode mengajar dengan bahan terprogramkan, di mana metode biasa lebih baik dibandingkan metode dengan bahan terprogramkan. Oke, sampai di sini Anda paham? Nah, sekarang kita lanjut ke uji T sampel ukuran kecil untuk populasinya yang saling bebas dengan sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, di sini rumusnya tetap sama. N-nya kecil dari 30, sigmanya tidak diketahui, kita gunakan uji F. Nah, di sini ada rumusnya. T sama dengan X1 rata-rata dikurang X2 rata-rata per S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 kuadrat. Nah, kita mencari nilai T tabelnya dengan derajat kebebasan, menggunakan derajat kebebasan lebih kecil di antara kedua sampel. Jadi kita ingin mencari nilai T tabelnya, kita lihat dulu derajat kebebasan yang lebih kecil dari kedua sampel. Nah, untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Semoga apa yang sudah saya jelaskan Anda semua paham. Jadi untuk uji T ini sudah saya jelaskan dari yang pertama, yaitu tentang uji satu pihak, dua pihak, dan uji T berpasangan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Selamat siang semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.